Selamat datang di Green Out Podcast. Halo, kembali lagi bersama saya Aden di podcast Green Out episode ke-7, yang dimana pada episode kali ini sudah hadir bersama saya, udah bergabung juga bersama saya. Di sebelah saya para mbak-mbak bonita yang super keren sih menurut saya gitu kan. Yang pertama ada Mbak Nindi selaku koordinator 2 generasi pertama dari Bonek Kampus, dan juga Mbak Vika selaku anggota Bonek Student Class generasi kedua. Nah, pada episode kali ini teman-teman, kita akan membahas suatu hal yang menarik gitu kan. Bagaimana kemudian kalau kita biasanya melihat supporter itu kan mayoritas emang didominasi sama cowok-cowok nih. Nah, di sini dari teman-teman Green Out atau teman-teman Tribun Utara ini ingin menghadirkan bagaimana kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai konteks supporter dari perspektif para mbak-mbak bonita ini seperti itu. Lah, tanpa panjang lebar lagi gitu kan, mungkin sebelum masuk lebih jauh Mbak bisa dijelasin dulu sih kenapa, bagaimana, dan kemudian awalnya itu seperti apa pada akhirnya bisa nyemplung gitu ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu nyemplung gitu kan ke lingkup dunia supporter dan terutama di Tribun Utara seperti itu. Mungkin siapa dulu nih? Mbak Nindi mungkin? Oh, Mbak Vika gitu. Kenalin, nama saya Vika, udah dikenal sama Mas Aden. Yang pertama, aku masuk di Bonita itu, aku belum lama sih di Bonita itu, belum lama. Mungkin 2017 itu saya masuk di BSC. Lah aku kenal BSC itu dimasukin sama adik kelas supporter. Kan dulu kan SMK kan ada supporter SMK. Nah di situ aku dikenalin sama teman-teman. Yang pertama itu dikenal sama Mas Unil selaku ketua BSC. Kan dulu kan ketua BSC kan Unil. Nah itu aku dimasukin di grup BSC, dikenalin sama teman-teman yang lain. Akhirnya itu deh, pertama ikut apa, yang dulu itu ada chain class kan. Kalau dulu ada chain class rutin, tiap apa itu lupa. Itu dari situ aku udah mulai ikut chain class atau ikut apa sih kayak kopdar. Tuh itu rutin juga. Akhirnya ketemu teman-teman, kenal. Terus akhirnya juga jadi wanita deh, itu sih. Oke, kalau Mbak Nindi Mbak, perjalanannya kayaknya panjang nih Mbak. Dari Mbak Nindi sendiri gimana sih Mbak, kalau boleh tahu? Jadi dulu kalau misalkan awal bonek itu karena diajak sama bapak ya, waktu SD kelas 5. Kalau nggak kelas 5 tuh waktu itu Persebaya lawan Petrokimia Gresik. Pembukaan menang 5-1. Oke. Jadi dari SD, SMP sama bapak, lalu SMA sama teman-teman kampung di rumah. Habis gitu gabung di komunitas. Jadi komunitas pertama tuh Bonek Family Community. Sama sekarang. Terus yang kedua gabung di si Bonek komunitas perempuan. Terus yang terakhir gabung di Bonek Kampus. Jadi gitu. Awal mula bukan di Tribun Utara. Jadi kalau misalkan awal masuk di Stadion Gelora 10 November itu di Tribun BB atau BC. Yang karena ego-egoan ya Mbak? Ya, irinya itu. Nah kalau waktu di GBT itu malah waktu mau masuk di arah kidulnya, Tribun Kidulnya. Jadi bukan langsung di Tribun Utaranya. Kayak gitu. Oke. Nah, kan udah sedikit nih tadi diceritain sama mbak-mbak kan, mbak-mbak bonita yang ada di sini gitu kan, mengenai bagaimana awal mulanya. Lantas dari situ bagaimana sih kemudian timbul ketertarikan lebih jauh gitu kan terhadap sepak bola dan khususnya itu Persebaya sendiri gitu. Siapa dulu nih, monggo? Ketertarikan itu jadi awalnya memang pasti menurun ya dari bapak, akhirnya keseringan diajaknya kan suka. Ya betul. Waktu gabung di Bonek Kampus itu ngerasa kayak punya, karena namanya Bonek Kampus ya, itu kan isinya mahasiswa-mahasiswi. Betul. Yang dianggap kaum intelektual, Ya, betul. agent of change katanya ya. Jadi kan kalau gabung di Bonek Kampus ya mohon maaf, kalau misalkan hanya sekedar beli tiket nonton di tribun buat selesai, ya semua orang nggak bisa seperti itu. Kayak aku sama Bev sudah si Bonek. Jadi di Bonek Kampus gimana caranya kita bikin sesuatu yang emang beda. Aku gabung di Bonek Kampus kan memang bukan sebagai founder. Awal berdirinya Bonek Kampus itu dari 5 kampus yang menginisiasi. Setelah deklarasi di Mes Persebaya, waktu itu ada almarhum Cak Joner, aku gabung tahun 2015. Itu masih zaman perjuangan ya Mbak? Perjuangan masih belum berlaga lagi kan. Perjuangan, terus sama teman-teman waktu setelah pertama itu
koordinator pertamanya Mas Yuda dari Untak, koordinator kedua dari UPN kan, teman-teman yang lain. Kita bikin gimana kita bikin pameran, kita olah sejarah, tapi kita nggak merubah sejarah. Maka caranya sejarah itu orang jadi penasaran, mau datang, mau baca. Jadi yang orang lihat sejarah tuh kayak terlalu tua, terlalu lama dan membosankan. Iya betul. Dan kita bikin yang emang baru, walaupun waktu itu susah untuk di dunia supporter bagi bonek gitu. Literasi kan pasti kurang. Iya betul. Tapi akhirnya karena kita konsisten setiap tahunnya bikin pameran sampai disebut bonek acara. Ya dari situ akhirnya pikir, oh iya ya, kalau misalkan cuma sekedar ke stadion bisa, tapi kalau kita bisa lebih ya kenapa enggak? Toh sebagai supporter itu juga cara kita untuk mendukung dan mencintai Persela gitu. Ya udah. Kalau Mbak Vika, gimana sih Mbak kemudian pada akhirnya setelah tadi dimasukkan ya tadi ya, kalau mungkin kata Mbak Vika dimasukkan gitu kan secara tidak langsung gitu kan, apa yang kemudian bisa membuat Mbak Vika pada akhirnya bisa memiliki ketertarikan lebih kepada Persebaya gitu Mbak? Dari awal sih emang kan awalnya masih kayak diajak, berarti aku belum punya kemauan buat ikut kayak Bonita. Ya betul. Soalnya kan aku dari awal itu kan juga mikir, oh Bonita, kan mikirnya kayak enggak deh gitu. Ya. Terus akhirnya dibujuk sama adik kelas, nggak apa-apa Mbak, coba aja di situ. Dia juga anak-anaknya juga baik-baik kok. Terus akhirnya dibaik-baikin lah. Ya menurutku emang baik sih, soalnya nggak ada negatifnya sama sekali. Jadi di situ aku udah mulai masuk tuh di grup, anak-anak juga enjoy. Jadi kayak tiap ada chain class, tiap ada match di situ aku selalu diajak sama teman-teman. Jadi awal itu nggak pernah kayak aku tak berangkat, enggak. Jadi masih ada temen yang kayak ngajak, ayo ikut. Terus ya dari habis itu sih aku udah mulai berangkat match kan. Tapi di situ juga ada kayak seling di antara aku sama orang tua kan, gitu juga nggak dibolehin jadi bonita, apalagi bonek lah kan, pasti pikiran orang tua kan, terus gak usah. Terus orangnya betul. Setelah aku pikir-pikir aku udah nyemplung di BSC kayak enggak deh, ini bukan dipikirin sama orang tua. Soalnya kan orang tua kelihatnya di TV kan, ada realitas baru juga kan ya. Mungkin ada, cuman nggak semua orang atau bonita itu yang nakal. Ya dari situ udah mulai rutin itu sih, kayak ke kopdar, kelas. Dari situ kan pasti ada ketertarikan buat aku bakalan ini sih. Jadi aku nggak perlu diajak atau nggak perlu kayak ayo jadi aku udah bisa kayak aku ikut situ sih. Oke, nah antas dari mbak-mbak sekarang ini ya, mbak-mbak bonita ini bagaimana sih sekarang memandang perspektif dari sudut pandang perempuan nih ya, karena mbak-mbak juga perempuan, memandang adanya supporter perempuan gitu kan, supporter perempuan. Karena waktu dulu saya kecil nih masih ikut bapak di Gelora 10 November kan, kita tahu lah ya sangat jarang gitu, sangat jarang ada supporter perempuan yang berani untuk datang atau mungkin ikut nonton langsung pertandingan bola, apalagi Persebaya gitu kan. Karena ya orang tahu gitu kan stigma Persebaya dulu seperti apa sih, rusuh, selalu tidak aman dan tidak nyaman. Lantas bagaimana sih mbak-mbak ini sekarang melihat atau memandang konteks sepak bola dan supporter dari lingkup perempuan itu seperti apa gitu? Kalau misalkan supporter perempuan terutama di bonek sendiri ya, kalau kan jarang banget. Iya betul. Iya betul. Dan pengalaman yang lain mungkin ada yang ngerasa sempat kayak digodain sama beberapa supporter. Tidak semuanya kan. Iya betul. Pengalaman aku nggak pernah mengalami itu. Iya. Ya. Semakin kesini aku ngerasa setelah dualisme itu, jadi Persebaya itu semakin bukan mengkotakkan, tapi semakin berat bahwa supporternya semakin dewasa. Mau maju, mau kreatif juga gitu. Setelah kreatif itu teman-teman akhirnya mulai bikin sesuatu yang emang beda. Setiap komunitas, setiap tribun ya. Kalau misalkan banyak perempuan yang datang ke stadion malah bagus. Tandanya memang stadion itu sudah ramah untuk semua, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk perempuan juga. Dan bagi aku ya, mau itu perempuan atau teman-teman cewek itu baru kemarin sore atau hari ini dia kita semua sama. Kita modal punya tiket. Seperti itu. Kalau dari Mbak Vika, Mbak, pandangannya melihat bagaimana sih kemudian sekarang
adanya supporter perempuan di stadion seperti apa dalam perspektifnya Mbak Vika sebagai seorang perempuan nih terutama? Ya, kalau aku kan juga pernah masuk di komunitas itu si cewek-cewek kan. Itu juga menurutku kayak apa ya? Jadi aku tadi kan udah dijawab sama Mbak Nini kayak perkara kayak ada cowok yang godain, udah sama sih kayak apa sama Mbak Nini itu udah bersama. Cuman aku mau nambahin, aku juga pernah ikut free cewek, kayak cewek. Mereka pernah kayak bikin kayak penggalangan dana itu kayak ada musibah. Iya. Di mana itu lupa aku udah lama banget. Pernah mereka udah bikin penggalangan dana sendiri tanpa kayak ada orang-orang orang ini udah penggalangan dana ayo kita ikutan, tapi mereka tuh enggak. Jadi mereka tuh kayak kayak udah jalan sendiri lah di situ menurutku udah bagus. Iya. Oke, nah sekarang ini yang menjadi menjadi suatu pembahasan yang sekarang lagi gandrung ini kan di tengah teman-teman bonek dan bonita itu adanya fenomena tribun date nih Mbak. Jadi pacaran di tribun gitu kan. Nah pacaran di tribun ini juga banyak skupnya gitu kan, mulai yang ya mungkin Mbak juga pernah tahu ada yang jogetan bareng di Steiger, di atas Steiger, terus kemudian up di medsos dengan pacarnya, mulai dari datang sampai ke sampai pulang gitu kan, terus pas nonton pertandingan ngecen bareng dan sebagainya. Nah kalau Mbak di sini tuh melihat yang fenomena seperti itu seperti apa sih kalau boleh tahu gitu kan, pandangannya seperti apa sih, tanggapannya juga seperti apa sih gitu, apakah kemudian itu sesuatu hal yang emang umum atau wajar nih terjadi di era sekarang setelah pasca Persibaya kembali, atau ada hal lain yang menurut Mbak ini punya pandangan harusnya itu seperti ini kayak gitu misalnya. Dulu aku mau minum ya. Iya, nggak apa-apa Mbak, sambil diminum aja aman. Kalau menurutku sih wajar ya Mas. Pasangan. Iya. Kalau menurutku sih wajar juga. Toh pasti kan ada kayak asal cewek sama cowok nih. Kamu boleh berangkat asal sama. Oke. Itu kayak pasti kan cowok kan mesti mikir berangkat sama aku. Ya kan? Kita kan nggak tahu di luar lapangan itu, di dalam lapangan tuh kayak gimana. Dan pasti cowok kan ya udah kayak udah sama aku aja. Menurutku sih wajar. Misal ada orang joget-joget atau emang kayak mau nyanyi-nyanyi bareng, aku sih wajar. It's fine ya. Iya nggak apa-apa sih. Kalau Mbak Nini Mbak, kira-kira seperti apa nih Mbak? Gak harus ada aturan, gak harus sesuai dengan apa yang kita mau ya. Jadi kalau misalkan memang mau tribun date, aku dulu sama suamiku juga kita sering bonek bareng. Akhirnya aku sering diajak ke Tribun Utara lantai 2, era 1 lantai 2 sama teman-teman yang lain. Kalau pada akhirnya banyak yang pacaran, yang suami istri datang ke stadion, terus joget-joget bareng, nyanyi bareng, ataupun bikin vlog ala-ala ya. Iya, betul. Gak ada masalah. Malah dengan cara itu orang semakin tahu kalau bonek sudah berubah ya. Berada di tengah mereka tuh udah aman. Cuma mungkin yang jadi perhatian ya tetap jaga nama baik bonek sama Persibaya. Iya, betul. Nah, lantas ini juga sesuatu hal yang kemudian menarik juga nih Mbak sekalian gitu kan. Banyak nih teman-teman yang bilang gitu kan, kadang kadang kehadiran teman-teman cewek di ranah lingkup supporter itu dianggap sebagai suatu pencarian jati diri dan eksistensi untuk bagaimana kemudian mereka misalnya nih mencari nama dan lain sebagainya. Nah, lantas kalau menurut Mbak yang juga sudah berkecimpung di bonita gitu kan, harusnya itu seperti apa sih untuk bisa membedakan ataupun melihat adanya konteks eksistensi ini dengan passion kita sebagai supporter yang mendukung klub gitu, seperti itu. Kalau eksistensi, jadi kalau membahas eksistensi itu agak problematik ya. Iya, betul sih. Nanti apa yang aku sampaikan di sini tidak bisa mewakili semua teman-teman. Betul. Iya, betul. Pandangku sendiri. Dari dulu aku selalu bilang ke teman-teman bonek kampus, pengalamanku bahwa eksistensi itu bonus. Ya. Jadi yang penting kita buat aja, kita ngelakuin apa aja selagi itu positif. Mau dikenal, mau banyak orang, banyak media, banyak yang join, ya itu bonus. Iya, betul. Betul. Kalau misalkan harusnya teman-teman supporter perempuan di stadion itu seperti apa, ya mereka kita nggak bisa ngatur karena ya terbebas ya. Ya betul. Karena itu juga ruang publik ya sebenarnya kan gitu kan.
aku dan teman-teman pengalaman ketika dualisme, kita bisa tahu ini bukan membahas hal yang dulu ya, tapi harus dibahas bagian sejarah. Nah, kayak ketika kamu meyakini sesuatu, ya sudah perjuangkan. Jangan pernah mundur. Kalau kamu mundur berarti ya kamu belum yakin. Kalau kamu maju dan kamu ada di situ ya berarti itu yang kamu yakini selama ini. Iya. Kalau dari Mbak Vika, Mbak, adanya apa ya penyebutan gitu kan, dan adanya kemudian konteks kalau ngomongin iki menggolek eksistensi tok iki, menggolek jeneng tok gitu kan. Ada yang berkata seperti itu misal. Kalau dari Mbak Vika sendiri misalnya, atau mungkin Mbak Vika pernah punya pengalaman seperti itu misalnya, Mbak? Enggak ya. Enggak. Apalagi kan kalau untuk saat ini kan juga jarang banget lihat kan. Mungkin karena juga perkara pekerjaan. Lagi ada acara. Jadi menurutku sih apa ya, kayak aku nggak banyak komentar sih di sini masih. Saya kan emang sensitif banget. Ya betul. Iya. Betul. Apa ya, kayak itu terserah mereka sih. Jadi aku juga gak punya ke mereka buat kayak komen, kamu lo golek jeneng. Betul. Ini menurut kayak ya udah terserah kalian. Jadi pokoknya kalian di situ awal datang kalian dukung Persebaya. Kalau kalah ya Spiderman. Iya betul. Itu sih menurut kayak, jadi menurutku waktu lihat sosmed selamat, jadi imbang sih. Ya itulah tinggal kalah ya tetap di Paido sih sama. Betul. Menang kalah Paido, Mbak, berarti. Semua ya, temutnya aja ya. Oke. Ini Mbak, jangan lupa sih. Jadi buat teman-teman juga, buat teman-teman bonek dan bonita dimanapun kalian berada gitu kan. Bagi kalian yang suka nge-vape, ya kan. Bagi kalian yang suka nge-vape nih, yang mau belajar device ataupun liquid, nggak usah bingung teman-teman. Karena langsung aja teman-teman bisa datang ke store-nya Vapeboss terdekat di sekitaran rumah kalian gitu kan. Karena ini Mbak, enaknya tuh kalau di Vapeboss nih, mereka itu ada 70 lebih store yang sekarang sudah mungkin bahkan tidak di Indonesia gitu kan. Dan mereka sering bikin promo-promo diskon gitu. Nah, untuk tahu promo lebih lengkapnya teman-teman bisa kalian cek langsung di IG-nya vapeboss.id, seperti itu sih. Nah, gitu Mbak. Ya selingan aja sih tadi ya. Banyak ya? Iya banyak banget. Banyak iya. Ya gitu sih. Nah, kita kembali lagi nih ke pertanyaan berikutnya gitu kan, Mbak, ke pembahasan berikutnya. Sambil diminum Mbak, gak apa-apa, enjoy aja kayak gitu. Nah. Harus kelihatan ya. Lanjut. Gitu. Nah, bentar biar ditunjukin nih kayak gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi nih. Karena sekarang itu ada ide yang menarik gitu kan, Mbak, ide yang menarik gitu. Banyak orang berkata pada awalnya itu jadi bonek itu gak gampang Mbak gitu. Karena ya kita tahu bagaimana pandangan orang-orang eksternal, baik itu di media, baik itu orang-orang awam, orang-orang umum itu melihat bonek itu masih disamakan pada konteks di awal-awal tahun 2000, era 2000-an gitu kan. Masih suka rusuh, suka anjara, dikit-dikit chaos dan lain sebagainya. Nah, terlebih lagi mbak-mbak ini kan menjadi bonek wanita atau bonita kayak gitu kan. Nah, sejauh ini ketika mbak-mbak ini melihat datang ke stadion, terus kemudian teman-teman mbak di sini semua itu melihat, Mbak Nindi ini ternyata bonita loh, Mbak Vika ini juga bonita loh. Tantangan terbesar yang dihadapin mbak-mbak itu apa sih sekarang gitu kan? Ketika misalnya di tempat kerjaan mungkin, atau waktu nongkrong bersama teman-teman gitu kan misalnya, atau di konteks di luar sepak bola juga gitu kan misalnya. Apa sih Mbak tantangan terbesarnya kayak gitu? Tantangan dulu atau sekarang? Tantangan dulu ini. Selama ini nggak apa-apa. Yang penting intinya mengenai hal yang sekarang menjadi tantangan terbesar ketika menyandang status secara nggak langsung sebagai bonita kayak gitu. Stigma berat itu ya benar dari 2000-an itu ya? Iya betul. Apalagi ketika dualisme. Sampai sekarang sebenarnya masih ada. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, mau berbuat baik sebanyak apapun kita, satu kesalahan bakal tetap dibahas terus. Iya ya. Betul. Kalau penggalangan dana, kalau misalkan ngomong kegiatan yang positif, bonek pun juga melakukan itu, ya kan? Nah, jadi stigmanya dari dulu itu ketika SMA biasa. Kalau SMA kan ya antar temen ya, antar temen biasa. Mungkin kuliah. Kalau kuliah itu
kan orang pasti masih awam sama boneka. Kan di kampusku di UPN itu kan nggak semuanya anak Surabaya. Jadi karena kebetulan aku kuliahnya ngambil jurusan komunikasi, jadi setiap ada mata kuliah yang kiranya ini bikin tugas presentasi bisa dikaitin sama bonek ya bikin. Jadi saat aku sendiri presentasi atau sama tim, aku coba gimana kalau bahannya ini. Kalaupun lah oke, kita presentasi secara nggak langsung itu juga membantu aku untuk ngebuat dosenku, teman-temanku untuk merubah mindsetnya bahwa ternyata bonek itu maaf ya, ada yang beruntung bisa kuliah, akan dalam kuliah. Betul. Dan mereka juga mencoba memberikan pandangan yang lain kalau nggak selamanya itu anarkis. Betul sih. Betul. Bikin orang khawatir di jalan kayak gitu. Kalau selama kerja terakhir ini kan 5 tahun kerjanya di salah satu transportasi ya di stasiun di Surabaya. Nggak ada yang ngehina sih, karena kan memang lingkungannya sudah berbeda, lingkungannya sudah berbeda. Jadi paling kalau mereka tahu, ini di bonek, gitu. Teman-teman bonek atau supporter lainnya stasiun itu. Ya, selalu mengadu gitu nggak sih nggak? Kalau nggak ada kayak akhirnya mereka tahu kalau nggak ramahnya bonek kayak gini. Ini ada bonek yang memang, dan yang perlu dilihat ada nih. Aku cuma pengen share aja. Jadi dulu waktu awal-awal duduk Bandung 2016 ya. 16. Di Gor Pajajaran. Udah di stasiun ya. Ada 2 case yang berbeda, ibu sama anak. Dia, Mbak saya mau tanya jadwal kereta Pasundan. Aduh. Habis Bu. Gimana ya Mbak ya? Anak aku pengen budal lagi. Iya. Ini aja Bu, diikutin bis aja. Khawatir aku Mbak, nggak apa-apa nanti Masnya naik bis aja, sampai di sana gabung sama yang lain, jalan sendirian. Ada lagi nih, bapak-bapak sama anak masih SMA juga. Bapaknya tuh belain beliin tiket kereta Harina. Itu ekonomi kan mahal ya. Iya mahal. Saya mau beliin tiket Mbak buat anak saya anturin ke Bandung. Saya pulang. Iya. Jadi akhirnya tuh Persebaya itu membuat kita di luar nalar kayak dibelani ya. Iya, betul sih Mbak. Mereka bundul loh. Betul. Ya kayak numpak truk. Karena kita juga harus membedakan juga ya Mas, nggak semua bonek itu. Ya itu tadi kan, untuk mengikis stigma yang buruk itu kita juga harus bisa mensegmentasikan kayak gitu kan, membeda-bedakan juga. Itu proses juga, dan kayak maksudnya aku nggak bisa minta atau memaksa orang lain atau semua terbonek sama dengan aku. Yang bisa tak lakuin ya sekitarku, suami, saudara, teman-teman. Kalau aku seperti ini, mereka bisa, kita sama aja. Jangan sampai ngebuat rusuh di jalan. Betul. Jujur aja ya. Sampai sekarang kalau pulang dari GBT itu agak malesnya tuh kalau misalkan arah pulang kan emang macet ya. Betul. Ini kan 2 arah. Ya udah gitu, kalau emang 2 macet kan. Pulang kerja, pulang kuliah, pulang belanja, capek ya. Inisial nih digibet-gibetin itu kan Mbak ya, digini-giniin gitu kan. Misalkan warga itu nggak terima sama bonek. Betul. Boneknya nggak ngerasa salah deh. Ya apa sih ya? Karena mereka merasa inferior. Padahal dia salah. Betul. Itu harus diubah. Betul. Dan itu emang masih banyak sih Mbak sekarang gitu kan. Dan konteks per hari ini mungkin masih ada gitu kan. Dan mungkin ya kita juga di sini juga bisa memberikan edukasi secara nggak langsung gitu kan bagi mereka, bahwasanya kita harus melek juga dengan hak pengguna jalan yang lain gitu kan. Dalam artian jangan kemudian kita merasa bahwasanya kita supporter terus apa-apa kita selalu menang, ataupun kita merasa superior karena kita mayoritas kita punya masa yang banyak gitu kan. Seperti itu. Kalau dari Mbak Vika Mbak, seperti apa Mbak tantangan per hari ini kan? Hari ini ngomong per hari ini. Persebaya di luar nalar itu bener. Apalagi kalau dulu banget, mungkin 2000 berapa ya? 2018. Nah, kayak menurutku Yola aku belani banget. Jadi kayak aku dulu pernah sempat masih kerja di perusahaan yang lain, bukan yang sekarang. Juga pernah sampai izin juga sih, kayak ini masih masalah UE ya. Iya. Kalau tantangan itu sih, misal kalau aku kan dulu emang kayak gila banget. Kalau misalnya ada di luar WD jelas. Harus. Aku sempat UE juga. Itu tuh waktu bukan UE sih, cuman waktu ada pembatalan pertandingan di Jakarta. Apa sih nama itu, di Bekasi kalau. Iya, waktu Liga 2 ya kalau. Iya, itu aku tetap di Depok. Iya. Sempat. Nah,
Terus tuh aku udah izin itu 2 hari. Nah kalau kesana kan 2 hari kan nggak mungkin kan. Iya betul. Aku sempet kayak aku tuh udah ditelepon sama atasan di situ. Dan itu aku disuruh langsung berangkat, langsung kerja. Kan nggak mungkin. Iya betul. Nggak mungkin kan akhirnya. Terus akhirnya apa? Aku resign di situ. Resign belani Persebaya. Gitu kan. Dia habis kan aku mikir ya aku kayak gini banget ya gitu kan. Terus tuh lagi juga aku kalau tantangan sih sama juga sama keluarga sih. Iya. Itu masih masalah UE. Itu aku juga masih gak dibolehin di situ. Sempat masih ya kayak misal kayak ada UE kan tuh di luar kota. Iya. Apalagi sama bonek. Mikirnya juga awal tadi kan aku udah bilang bonek tuh pasti kisru di pasti stigma itu ya. Orang tua kan juga pasti khawatir kan. Aku malah kayak enggak aku tuh lagi ngeyakinin orang tua aku tuh gak bakal kayak gitu. Tapi orang tua aku kayak tetep parah bisa. Tapi lama-lama kayak aku mikir aku pernah ya ternyata kayak gini. Iya. Kenapa ya aku kayak gitu? Iya betul. Tapi untungnya sekarang aku ya kalau misalnya aku udah ada waktu aku berangkat. Kalau emang nggak ada waktu aku nggak maksain buat terus sampai kalau di kerjaan sih mungkin kalau misal nggak libur nih terus ada match teman-teman aku pikir nggak budal iya main loh tuh kan terus ditanyain menang tak kadang aku kalau kerja kadang nggak sempat ya streaming kan terus lah nggak usah aku tak kerja kan. Ya itu sih kayak menurut kalau Persibaya di luar nalar itu aku dulu. Iya. Kalau sekarang udah beda prioritas. Iya karena ada prioritas yang lain ya Mbak sekarang itu kan seperti itu. Terus ini sih Mbak, sejauh ini ada cerita menarik apa sih yang paling berkesan dari Mbak ini ketika nonton Persibaya gitu kan? Baik dari home ataupun away gitu. Pengalaman yang itu membuat kesan paling oke gitu menurut Mbak itu waktu nonton Persibaya pas home itu lawan siapa atau pas away lawan siapa gitu. Pokoknya selama nonton Persibaya deh pernah mengalami suatu hal yang pada akhirnya itu membuat ini tuh sebagai ini pengalaman paling berkesan selama saya menjadi bonita gitu kan. Atau selama menjadi bonek supporter Persibaya seperti itu. Mbak Wika dulu mungkin gantian nih. Satu kayak lanjut kayak tadi deh Mas. Kayak kesannya nggak oke deh. Oh gitu. Iya, benar nggak oke. Cuma menurutku aku dulu pernah itu ada main di Bantul. Kalau di Bantul kan dulu kan tanpa penonton. Berapa itu aku lupa sampai tanpa penonton aku sempetin aku tetap berangkat kayak aku tuh berangkat sama teman-teman anak BL juga di situ sama teman ya ada ceweknya sama dulu tuh ada Kepul ada dia juga di situ bareng-bareng lah sambil disapa nggak apa-apa Mbak siapa tahu nanti ya. disapa mungkin teman-temannya gitu. Di situ aku berangkat tapi aku tahu kalau di situ nggak boleh ngekeh aku tak berangkat karena total memang ya iya harus kayak oke. Soalnya aku berangkat kan di situ udah nyampe di lapangan di lapangan pun di depan iya itu emang situ banyak anak-anak juga banyak bonek yang pengen masuk ke lapangan tapi aku di situ kayak emang ini boleh soalnya ada orang yang kayak oleh mlebu kan pasti oleh lah iya kan aku yo iya betul. Nah di situ sempat momen yang berkesan dan itu menurutku nggak oke tapi menurutku berkesan banget itu aku pertama kali dan terakhir kali tuh seumur hidup aku diangkut tuh di truk Pol PP Mbak bukan bukan polisi oke nggak mungkin sorry iya bakal berat. Nah di situ aku diangkat bukan aku teman-teman juga diarahin ke apa di truk gitu kayak berita sekarang kan ada sih anak-anak bonek yang dipulangkan. Aku dipulangkan cuman ya itu aku pertama kali dan terakhir kali untuk aku apa sih istilahnya gandol kan kan bukan gandol dipulangkan naik truk ya itu sih pernah sempat kena gas air mata pas waktu udah di truk itu. Cuma untungnya nggak sampai kena mata. Ini kena tangan kan panas. Iya betul. Terus aku kayak
tetap aku disitu kayak mikir, ya Allah bisa ya kok kayak gini, kok bisa aku kayak gini. Aku tuh cewek, cuman untungnya aku nggak kayak sing nek-nek. Kalau aku cuman di sini cuman pengen lihat Persebaya main, lihat Persebaya bertanding sih di sini. Akhirnya ya sampai dari Bantul sampai ke Nganjuk. Habis Nganjuk itu apa sih? Coba ke Nganjuk jauh bukan? Ngawi Caruban. Ya, naik beda truk lagi di situ. Itu sih pengalamanku terkesan dan menurutku enggak. Nah, iki rek Mbak pengalaman berkesannya dipulangkan itu ya. Tiba-tiba kita dipulangkan. Oke ya. Menurutku yang oke ya, aku masih bisa lihat match dengan lancar itu sudah. Waktu ini Mbak yang tadi sempat disinggung waktu Mbak ngandang bukan ngandang siapa waktu nginep di Depok itu berkesan nggak sih Mbak? Berkesan soalnya kan kenal sama teman-teman yang lain. Kenal. Justru aku nggak cewek doang, ada juga teman, ada juga almarhum. Aldo di situ. Itu juga bareng-bareng sama dia, ada teman cewek, ada teman apa sih kayak cewek Persija. Let's check Angel. Nah, di striker salah. Take Angel, tapi aku disuruh sama teman-teman cewek. Jadi jangan pikir ya aneh-aneh teman-teman. Iya. Kalau Mbak Nini pengalaman kan Mbak tadi juga udah bilang kan dulu sempat sebelum di GPT kan sempat diajak Bapak ya untuk nonton di Gelora 10 November gitu. Sejauh panjang perjalanan Mbak Nindi, pengalaman yang paling berkesan itu pas nonton apa sih gitu kan? Pas momen apa gitu misalnya? Dua macam, dan ada yang berkesan, ada yang bukan berkesan, tapi tempatnya bukan aib juga, tapi kayak bikin orang nggak bisa berkata-kata kan. Oh, ini itu fair. Oke. Lihat sana tuh kan biasanya kan aku di BP sama di BC. Cuma waktu itu aku sama bapakku itu di tribun supporter, di tribunnya Cahamim. Nah itu kan memang lawan Arema itu kan atensi udah panas, panas, lawannya kayak gitu udah betul. Keadaan itu udah nggak kondusif. Di menara lampu itu kan udah ada yang naik di situ ya. Tanda-tanda kak. Itu SMP deh. Udah nggak kondusif, udah lempar, anjing udah dilepas sama. Anjing asbulan itu ya Mbak ya. Aku nggak bakal disuruh mundur di belakang yang PTM itu kan banyak ibu penjual ya. Betul. Di situ aja mundur. Akhirnya agak tuh ada sangat bahaya. Lama akhirnya keluar yang selamat. Yang bikin nggak berpikir dan ya udah kejadian ya. Di depan mata ngeliat mobil antv dibakar. Iya sih. Itu yang Papa Haji Samsu nggak sih waktu itu ya? Yang satu sama ya seri ya. Iya betul. Wih ya Allah, kok gini ya nih. Wah, aku mikir kayak oke, berarti kayak kedepannya akan nggak bisa nonton lagi. Beneran kan? Nah itu nggak berkesan lagi. Bikin kayak jangan lagi deh. Dan ya itu kan emang sudah tahunnya kayak gitu, pola pikir juga masih berbeda, menggunakan emosi pun juga berbeda ya. Yang berkesan itu waktu Persebaya kembali berlaga, bukan pertandingannya, tapi lebih tepatnya waktu momentumnya ya Mbak, bagaimana teman-teman gitu ya. Ada titik di mana almarhum Muhammad Rai, terus para legenda Persebaya juga berikan testimoni. Betul. Banget ya. Karena waktu Mahakarya boneka pertama itu kan ngundang Mbak Matan kebetulan aku bagian yang nyamperin almarhum ke Domas, ke rumahnya. Kita wawancara, yang bersangkutan nggak mau ngerepotin, nggak mau pakai mobil. Aku berangkat dulu yang dan aku, dia bilang kayak gitu. Aku bilang kayak gitu ya beliau. Akhirnya kok gini tuh fans. Waktu PT itu diputar langsung tiba-tiba ya Allah, nggak kerasa tiba-tiba Persebaya udah main lagi. Perjuangan selama ini terbayarkan. Tapi ya nggak berhenti sampai di sini. Kita terus berlanjut sampai dari pertandingannya. Tapi lebih lihat VT-nya ya, Mbak Ahmad. Mbak, tadi kan sempat di Mbak juga cerita gitu kan bagaimana waktu Mbak yang di Gelora itu kan chaos banget itu. Sempat ada rasa traumatik gak sih Mbak dalam diri Mbak gitu kan, apalagi Mbak waktu itu masih SMP dan Mbak perempuan nih waktu itu, dengan melihat pada saat itu realitasnya banyak mayoritas cowok karena hampir semuanya itu laki-laki semua gitu kan. Ada sempat rasa trauma nggak sih? Aku nggak mau lah besok-besok nonton Persebaya gitu kan, atau nonton bola lagi karena rasa traumatik yang tinggi itu seperti itu.
Kalau trauma enggak ya Den? Karena setelah kejadian Susambar itu, yang kejadian almarhum Adi Purwo itu, Iya. itu aku juga gitu. Tapi bedanya Adi Purwo kan BC kalau nggak salah. Yang sebelah sini BB ya. BB sebelah sini ya. Nah itu kejadiannya pas aku lihat Mas Arik anak Tribun Kidul itu kan Iya. ke BFC ya. Iya. Bill banner di tribunnya almarhum Adi Purwo. Dia jatuh dari situ. Nggak lama polisi nyerang lah gas Iya. itu kan. Itu yang bikin trauma kan. Sedesaan gas air mata, kita di lorong. Nggak ada lampu juga. Iya, Nggak bisa nafas juga. Betul. Kalau trauma enggak, malah kayak biasanya aja. Bukan berarti menyepelekan korban atau masalahnya kemana-kemana, cuma ya nggak ada rasa trauma, pengen tetap nonton aja. Oke. Malah dulu waktu di Gelora 10 November itu, waktu sama bapak ya masih SMP, kalau turun minum kan ada waktu 15 menit ya. Iya, betul. Bapakku izin ke bawah buat sholat. Aku sendirian Den. Jadi nggak orang-orang, jadi diam aja ya Mbak. Iya. Nggak ada yang Iya. Mbak tahu dah. Oh iya, ditawari sebelah ya sama orang-orang. Iya. Gak ada martabak ya Mbak, gak ada mie cover kayaknya. Iya. Nah, Mbak, ini apa ya? Menjadi pertanyaan juga menarik sih dalam pembahasan ini gitu kan, bagaimana sekarang ini dengan adanya masifnya jumlah teman-teman bonita yang hadir ke stadion ketika Persebaya home atau bahkan away, itu kan sangat banyak nih kayak gitu kan. Dan di beberapa studi case bahkan di sepak bola Indonesia juga itu ada yang namanya sexual harassment nih kayak gitu kan, sexual harassment, catcalling gitu kan, kayak menyuli lah teman-teman supporter cewek ini ketika ada di stadion gitu kan. Dan dari situ pada akhirnya kan ada beberapa mungkin juga para yang mengalami korban-korbannya yang mengalami pada akhirnya kan merasa tidak nyaman dengan hal itu gitu kan. Lah kalau dari Mbak Bonita ini sendiri melihat dengan adanya konteks sexual harassment, kemudian catcalling yang ada di tribun itu sendiri, yang harusnya tribun itu kan ramah ya buat kita untuk mendukung klub kebanggaan kita, terutama kalau di sini Bonita kan mendukungnya di Persebaya gitu kan. Itu seperti apa sih Mbak gitu kan? Apakah Mbak juga menyayangkan dengan adanya konteks catcalling, terus kemudian sexual harassment gitu kan, dan beberapa kegiatan ataupun beberapa perilaku teman-teman ya kan, teman-teman supporter cowok lainnya kepada teman-teman perempuan gitu. Seperti apa sih Mbak dalam pandangan Mbak sendiri mengenai konteks tersebut gitu? Mbak Vika, Mbak ini lagi sih. Apa ya? Kalau misalkan kan aku memang nggak pengen, memang belum pernah mengalami lagi ya. Cuma memang beberapa teman ada yang mengalami itu. Tapi gini deh, kalau misalkan kita mengatur cara berpakaian teman-teman perempuan untuk masuk ke stadion juga itu gak etis ya. Iya. Mau ke mall mah terserah kan, kayak sendal, sepatu, mau pakai celana gitu. Senyamannya mereka ya kan. Stadion juga sama. Jadi kalau aku lihat dari teman-teman juga yang lain, digoda seperti apapun tuh bukan karena kita pakai hot pants, karena kita pakai crop tee. Iya. Memang dari pola pikir si laki-laki ini mata keranjang. Kayak kita pun mau seperti apapun ya tetap akan digoda kayak Assalamualaikum Mbak. Iya, betul. Iya. Berpakaian apapun ke teman-teman ke stadion itu bebas kan, masalah. Kalau aku pribadi, aku selalu menekankan apa yang kita pakai itu mempengaruhi message orang-orang melihat kita. Jadi kalau mau lihat Persebaya, ya normalnya sebagai pendukung seperti apa. Cuma kalau misalkan sudah menggunakan kaos bonek jersey-nya Persebaya ataupun yang atribut bonek di Persebaya, tolong dijaga, karena kalau misalkan mau membuat orang itu nyaman di antara kita, ya kita membuat mereka nyaman. Termasuk kalau misalkan kamu pakai kaos bonek, ya bertinggallah senormal. Ya, seyogyanya ya perilaku. Ya. Betul. Kalau Mbak Vika Mbak, seperti apa Mbak? Apakah mungkin teman-teman terdekatnya Mbak Vika juga pernah ada yang mengalami seperti dari cerita Mbak Nindi gitu misalnya ketika di tribun gitu? Kalau teman-teman terdekat di tribun sih, mungkin aku kesoalnya kalau di tribun cuma sama Mbak Nindi. Oh, oke. Gandeng terus ini ya bro? Iya, wah iya. Saya juga mau godain. Iya. Iya, betul. Benar kan? Iya. Kalau di stadion kan sama Mbak Nindi pun juga di atas. Yang di gate 2 ya, di lantai 2. Yang lain. Tapi kalau aku sudut pandangku, kalau misalnya ada anak cewek nih, biasanya kalau salah aku yang lihat, aku juga pengen marah di circle. Kan? Tapi aku juga gak mungkin dong, gak boleh kayak gitu kan? Iya, betul.
Tapi aku lihat si ceweknya dulu nih. Kalau emang si ceweknya kayak ditekeling atau kayak kudo, assalamualaikum, hai mbak. Iya. Kalau emang dia kayak, aku lihat kayak dia ngerasa seneng, ya wis. Kalau aku ya, Iya. beda sudut sama mbak dia. Iya. Kan kalau kan orang kan ada yang tahu mungkin dari mimik wajah atau kayak kan ada orang sing disapa kayak gitu ada yang nggak suka kan. Itu juga aku malah ngeliat si cowok-cowok itu. Iya, betul. Aku juga pernah di Korea tapi bukan ini di luar stadion ya. Tahu aku pernah juga mungkin waktu naik motor. Naik motor kan banyak toh cowok-cowok yang masih kayak gitu kan masih banyak. Tuh salah satunya aku juga pernah di kayak disapa-sapa atau kayak dideketin itu aku juga pernah. Cuman aku di situ nggak diem. Kayak aku kayak malah aku tanya kenapa mas? Apa? Jadi dia langsung pergi. Dia aku sering kayak Ikutin gitu ya. Gak diikutin sih enggak, cuman kayak di ini loh di samping. Oh. Di jejer. Iya. Jejer ya lagi bahasa Jawa ya bahasa Jawa. Diikutin sih enggak. Kan kalau misal kayak atau pas waktu lewat atau pas aku mau naik motor itu ada cowok yang kayak gitu aku langsung respon gitu. Tak tanyain kenapa ada apa, aku malah deketin dia. Pernah aku sempat mau marah ke cowok itu, untungnya aku ada temanku di situ terus nggak usah Mbak Fikbiani. Itu orang kan masih berlaku sih gitu. Orang kan sih nggak apa sih kayak nggak sarating lama kayak, biar nggak tumat kayak gitu. Terus aku bukan orang yang berani, cuman aku harus apa ya kayak ya aku harus ini sih kayak tak tanyain emang ada apa di sini, kenapa kok kalian harus kayak gitu ke cowok atau cewek. Betul. Jadi kayak apa ya, aku tuh nggak sampai marah-marah enggak. Kalau misalnya aku tanya dia makin goda aku bakal marah sih. Nah, dari segala ceritanya Mbak itu kemudian pada akhirnya pesan apa sih yang bisa Mbak sampaikan gitu kan mengenai konteks teman-teman cowok ya, terutama yang masih berperilaku sedemikian rupa seperti itu kan, masih senengannya siul-siul lah, catcalling kayak tadi, hai mbak gitu-gitu, terus kemudian mbak jalan nong rewo misalkan kayak gitu kan, terus ya apapun itulah yang kemudian sebenarnya itu mengganggu kenyamanannya teman-teman perempuan yang ada di tribun gitu kan. Apa yang kemudian bisa mbak pesan gitu kan, memberikan pesan, mumpung ini kan juga nanti pasti dilihat nih sama para pemirsanya gitu kan, dan pemirsanya juga pasti ada yang perempuan gitu kan. Harapannya nanti mereka pasti juga akan bisa ikut terbuka juga, dan mungkin bahkan tidak takut ya ketika misalnya ternyata mereka disiulin, mungkin bisa kayak Mbak Vicky tadi gitu kan, oh mas kayak gitu misalnya. Apa yang kemudian bisa pesannya disampaikan nih bagi pemirsa gitu Mbak, seperti itu. Oke, buat teman-teman cowok teman-teman bonekku ya, kalau misalkan kita ingin dinilai dan dihormati sebagai supporter sepak bola yang damai, yang bisa menghargai siapapun yang ada di antara kita, yang bisa memberikan rasa aman, satu hal di antara yang lainnya, jangan lupa untuk menghargai setiap perempuan yang ada di sekitar. Berikan rasa aman, nyaman, karena dengan cara itu stadion akan dianggap ramah untuk semua kalangan. Seperti itu. Oke. Kalau dari Mbak Vika, Mbak, pesan agar teman-teman bonek tidak lagi seperti itu gitu misalnya. Cowok ada iya ada udah. Dikerasin Mbak suaranya biar bisa bold. Kalau pesan dari Vika nih, misal mungkin juga udah sampai sama Mbak Nindi, hampir sama, dan itu sama, cuman mau nambahin juga, ini bukan buat bonek aja ya, walaupun di luar bonek kalian juga jangan kayak gitu juga ke lawan jenis. Karena apa, itu juga kan kita nggak tahu tuh sifat orang masing-masing kan beda-beda. Mungkin kalau semisal cahayanya bukan kayak Vika nih, digodong malah nantang, misal dia trauma terus, kan kita nggak tahu tiba-tiba kalian disantet atau pas waktu kamu dikejar sama yang lain dicari, kan kita nggak tahu. Jadi kalian juga harus mikir lah, mungkin punya anak cewek atau adik cewek atau ibu sendiri lah, istri pokoknya bersangkutan dengan kalian tapi digituin sama cowok lain, marah nggak? Marah lah.
jadi cowok yang kayak gitulah, jangan jadi cowok yang jahat pokoknya ya. Itu termasuk menurut itu jahat. Dan apalagi walaupun juga itu temanmu sendiri, itu juga masih gak benar ya. Udah sih. Oke, nah oke teman-teman. Jadi itu tadi pesan yang disampaikan oleh mbaknya. Tapi nanti kesimpulannya tetap saya sih mbak, kesimpulannya tetap saya gitu kan. Dalam pembahasan ini kita sudah mendapatkan konteks yang menarik ya teman-teman. Bagaimana mbak-mbak Bonita ini menjelaskan mulai dari awal masuknya mereka ke lingkup supporter itu seperti apa, kemudian bagaimana rasa mereka mencintai Persibaya itu seperti apa gitu kan teman-teman. Dan tidak lupa juga bagaimana pesan yang disampaikan oleh mbak Bonita ini gitu, agar kita yang saya juga nih, saya sebagai kaum Adam ya tadi mbak ya, kaum Adam gitu kan, ayolah rek gitu kan, kita memberikan tingkatan kesetaraan yang sama gitu kan ketika datang ke stadion gitu kan. Jangan melihat mbak-mbak ini sebagai sesuatu yang di bawah kita gitu kan. Dalam artian ketika misalnya kita ngomong kita cowok dan mayoritas teman-teman seperti itu cowok, terus kita bisa seenaknya nih catcalling, bahkan mungkin seksual harassment kepada teman-teman supporter cewek yang datang ke tribun seperti itu. Nah, sebelum saya menutup podcast kali ini, saya ingetin lagi sih, sekalian promo dikit lagi aja dah. Seperti itu, bahwasannya jangan lupa buat teman-teman yang suka nge-vape, kalau pengen mendapatkan promo-promo yang menarik, bisa langsung aja dipantengin gitu kan teman-teman di IG-nya vapeboss.id. Dari situ tuh banyak banget produknya, mulai dari liquid, terus alat device dan sebagainya, yang otomatis bisa memanjakan teman-teman yang nge-vape nih biar semakin ngebul gitu kan asapnya. Nah, mungkin itu aja di episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya pada podcast Green Note di episode-episode berikutnya. Sekian dari saya. Salam satu nyali. Green Note. Green Note apa ini? Green Note is our lagi. Green Note is our oke gitu aja teman-teman. Sampai berjumpa kembali. Dadah. Selamat datang di Green Note Podcast.